Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirin wal hadirat, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat isya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, malam ini dengan nikmat, rahmat, hidayah Allah kita bisa hadir di Masjid Al-Furqan untuk melaksanakan perintah Allah, dilanjutkan dengan mau'idhatul hasanah yang diambil dari dasar pedoman utama, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak untuk menyimak beberapa hadis dan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan dosa-dosa besar yang tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang beriman itu terlibat di dalamnya, melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa sedang atau dosa kecil. Dan nanti juga akan saya sampaikan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam, Allah dan Rasulnya, bagaimana kalau kita terlibat terhadap dosa-dosa besar, kecil, dan dosa-dosa sedang lainnya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadis yang pertama saya bacakan hadis yang bersumber dari kitab Riyadhus Shalihin halaman 341. Ada 6 hadis, tapi saya ambil 2 atau 3 hadis saja. Hadis yang pertama, wa'an Abi Bakrota Nufek Nafid atau Nufek Haris bin Haris radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Nufek bin Haris radhiyallahu anhu qala, Abu Bakar
bin Haris berkata, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Isi sabdanya adalah ala unabbiukum bi akbaril kabair. Sahabat, apakah kamu mau saya sampaikan tentang dosa besar? Itu salasan. Dalam hadis ini disebutkan 3 macam dosa besar. Kulna, sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, tentu. Bala ya Rasulullah, tentu Rasulullah, kami ingin mendengarkan apa yang engkau sampaikan tentang dosa-dosa besar. Qala, lalu Nabi bersabda, apa kata beliau? 1, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirkul akbar, atau yang kedua syirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu apa? Syirik besar itu terang-terangan mendiskreditkan Allah, menyembah, tunduk, taat, patuh kepada selain Allah. Itu syirkul akbar, syirik besar. Menyembah berhala, menyembah pohon-pohon besar, diberi sesajen, kemenyan, sesajen, minta-minta pada pohon yang tua, pohon besar itu, patung. Saya itu punya teman, kebetulan orang Tionghoa. Di rumah itu ada patung merah kuning itu. Kemudian di samping-sampingnya ada tempatnya cuhuk. Terus cuhuk. Cuhuk itu apa? Status gerakan musik Cina apa? Ini loh apa? Yang dinyalakan dengan lampu seperti lilin. Kalau mau buka tungkunya itu lilin kecil atau cuhuk itu dibakar, kemudian digigit-gigitkan. Saya tanya kepada teman saya, kenapa? Minta rezeki maksanya kepada Tuhan. Ya lewat ini kan patungnya. Saya tak banyak bicara. Seperti itu termasuk syirkul akbar. Menyembah patung-patung juga demikian. Penjaringan ke Pulau Bali, Tuhannya ya patung-patung. Dalam hukum Islam itu disebut syirkul akbar, minta tolong kepada benda-benda selain Allah, termasuk kuburan.
syirkul akbar. Nah, syirkul asghar, syirik kecil apa? Syirik kecil itu dicontohkan oleh Nabi ar-riya'u. Riya. Riya itu apa? Pamer. Riya. Kita kok hasil riya. Bukan itu kan. Batuk. Riya. Ingin dipuji orang. Kalau dipuji orang, senangnya luar biasa. Wah, sampai yang bisa kita masuk bilang, ya usahaku sintil digawe, sirah digawe, sintil gak kenal bunyi, gak kenal siang. Yo ini harus usaha. Nomor jenis tadi. Sombong ya nopo. Yus ini kita ingin sufi. Kalau dipuji membanggakan diri. Padahal semuanya itu berasal dari Allah. Kalau dipuji orang, orang itu kan macam-macam. Lama gak ketemu lalu berhasil. Nah, dipuji oleh orang. Kalau dipuji orang, pulau jenengan harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkat Allah, rahmat rahim Allah yang diberikan kepada saya. Jangan sampai kita besar kepala atau sombong. Inilah termasuk diantaranya syirik. Dianggap tidak ada Allah. Nah, apalagi kalau kata-kata sombong, aku kok. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti kalau rezeki itu dari Allah. Itu syirkul asghar. Tetapi dosa ya dosa besar. Kemudian yang kedua, kata Nabi wa uqul walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Lupa kalau orang tuanya sudah meninggal, apa bisa orang tua yang sudah meninggal itu anak-anaknya lalu durhaka? Bisa jadi. Bisa jadi orang tua sudah meninggal, kita sudah tua begini, berbuat durhaka kepada keduanya, bisa. Orang tua yang berada di kuburan itu kadang-kadang dirasani, dicaci mati. Wah, itu tidak berlebihan. Wah, sekolah saya boleh kalau ini nasib sing disalahkan bapak ibu. Ini termasuk wa'uqul walidain. Ini termasuk di antara memaki-maki orang tua. Mestinya kita tidak tahu situasi orang tua zaman dahulu. Kenapa kok tidak disekolahkan tinggi? Kenapa kok tidak ini. Ya tetap kita doakan orang tua seperti doa yang pendek itu. Allahumma beri waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya ya Allah, kasih sayangilah keduanya seperti orang tua saya dulu menyayangi kami ketika kami pada waktu kecil, dibesarkan oleh orang tua, dibawa kemana-mana sama orang tua, dikandung oleh ibunya, dibesarkan melalui air susunya, dididik, diajari ini, dibandani sekolah, walaupun cuma SMP tamat, walaupun cuma SMA tamat, ya sudah. Kemampuan orang tua sampai di situ. Tetapi
Saya dulu SD, SMP, lalu PGA Muhammadiyah Pondok. Setelah tamat PGA Muhammadiyah selesai, minta kuliah di Hongkong. Dulu rumahnya saudara saya di 9, saya nomor 4 gitu. Saya mengabdi di musola Pak Rokim Nur MI dekan BNN, termasuk pernah menjadi PWN Jawa Timur. Saya ngajar ngaji anak-anak di musolanya beliau. Lama-lama pada waktu sepanjang jalan ke sana mencari guru agama. Pak Rokim memberitahu saya, wis berangkat kok. Tapi jangan lupa kalau sudah di sepanjang kuliah kok. Sampai di sepanjang ngajar. Nah, saya tabung kuliah ke UNU kepada RSAL dulu. Alhamdulillah. Itu termasuk doa orang tua. Jadi penjenengan diatur walaupun orang tuanya sekarang sudah tidak ada atau baru, jasa-jasanya tetap banyak kepada orang anak-anaknya kami. Tetap kita doakan. Walaupun menurut penjenengan jasanya orang tuanya masih kecil sekali, tidak ada jasa orang tua kecil besar. Semua jasa orang tua besar. Kita doakan. Jangan sampai mencela, mencaci maki atau yang disebut dengan wa'uqul walidain. Wa kana muttaqi'an fajalasa faqala. Rasulullah itu enak-enak duduk bersandar, santai. Nah, tahu-tahu Rasulullah itu duduknya tegak, seperti ada sesuatu yang berbahaya. Ternyata Rasulullah menyampaikan hadis berikutnya, ala wa qaulu zuri wa syahadatu zuri. Ala qaulu zuri wa syahadatu zuri. Sambil berapi-api, sambil duduknya berubah, asalnya bersandar, tidak bersandar lagi, sambil berapi-api dan berulang-ulang. Apa artinya? Dosa besar yang ketiga adalah ucapan bohong dan sumpah palsu. Wasyahadatu zuri, syahadat menyaksikan, saksi palsu, sumpah palsu atau saksi palsu, berkata bohong atau saksi palsu. Ini diucapkan berkali-kali oleh Rasulullah. Awas, wahasya, awas, wa qaulu zuri, wa syahadatu zuri. Kali Rasulullah, wa qaulu zuri, wa syahadatu zuri. Sehingga sahabat-sahabat sampai menang-menang Rasulullah itu berarti mereka menang-menang, balik-balik diulang-ulang. Ini perkara penting. Memang kalau diteliti benar, rusaknya sesuatu, rusaknya kehidupan, rusaknya masyarakat dari kata-kata bohong, pembohong. Pembohong itu termasuk domba. Orang bohong kepada orang, lalu orang lapor kepada orang yang dibohongi. Lama-lama jadi tukaran. Kalau dia punya bolong sama punya bolong, tidak satu-satu, kelompok-kelompok, tukaran berkelompok, perang. Kalau negara begitu, perang asalnya dari pembohong, ucapan bohong. Kemudian saksi palsu. Saksi palsu itu juga pembohong. Saksi palsu itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10 orang. Saksi dalam Islam itu minimal 2.
dia itu mencuri. Saya melihat, Pak Jaksa, Pak Hakim, saya melihat. Berani kamu disumpah? Berani. Kalau orang dianggap disumpahkan di atas kepalanya. Satunya lagi, satunya lagi, satunya lagi. Padahal tidak mencuri, supaya dia itu dihukum. Ada kasus seperti ini ada. Ternyata para saksi dibayar. Ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, tak bayar sekian. Saksi palsu. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ditutup hadis ini dengan wa mazala yukarriruha hatta kunna la tahu sakata. Yang saya katakan Rasulullah sudah jelas, tapi kok balik ngomong wa qaulu zuri wa syahadatu zuri wa qaulu zuri wa syahadatu zuri. Ternyata ini hal penting. Hatinya sahabat itu kok Rasulullah, pun Rasulullah, pun faham Rasulullah, tapi Rasulullah terus begitu. Berarti sesuatu yang diulang-ulang dengan bergaya ucapan berapi-api ini penting. Ini penting. Itu hadis yang pertama. Dosa besar, syirik, waktu walidain, menghardik atau apa namanya, menjelek-jelekan kedua orang tua. Yang ketiga, bohong dan bersaksi palsu. Hadis berikut adalah an Abdullah, dari Abdullah bin Umair bin As. Abdullah bin Umair bin As radhiyallahu anhuma, semoga kedua orang itu diridhoi oleh Allah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya berbunyi al-kabairul isyraku billah. Satu, dosa besar itu adalah syirik. Berarti hadis ini sahih karena banyak riwayat yang sama kalau syirik itu dosa besar. Yang kedua, wa uququl walidain, sama, menghardik durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar, sama dengan hadis yang di atasnya. Lalu yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang tidak berdosa, juga dosa besar, termasuk membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri itu dosa besar. Kemudian berikutnya, wal yamunu ghamusi. Wal yamunu ghamusi adalah sumpah palsu. Seperti tadi diulang lagi di hadis yang lain riwayat Bukhari. Kalau tadi muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, ini Bukhari saja. Wal yamunu ghamusi, sumpah palsu. 3 hadis saja. Hadis yang ketiga, wa an ibnu Isa al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah itu, Allah yang Maha Tinggi, harrama alaikum, mengharamkan kepada kamu apa yang diharamkan. Orang itu masuk surga maksudnya, atau berarti dosa besar. Yang pertama, uququl ummahat, mendurhakai ibu, atau uququl walidain, sama seperti tadi. Banyak
Waman'an, dosa besar yang kedua, menolak kewajiban. Sesuatu yang wajib dari Allah ditolak. Banyak perintah wajib dari Allah, ibadah wajib dari Allah yang ditolak, tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, padahal itu perintah wajib. Itu yang kedua, man'an. Yang ketiga, wahatin, menerima sesuatu yang bukan haknya, menerima sesuatu atau minta-minta yang bukan jatahnya, bukan haknya. Di antaranya termasuk korupsi, itu kan bukan haknya, hak rakyat misalnya, lalu diambil sendiri untuk keluarganya sendiri. Biasanya para pejabat yang banyak korupsi, yang sekarang banyak diadili atau dijemput oleh KPK itu termasuk dosa besar. Karena ini haknya orang lain, bukan haknya dia, diambil begitu saja. Nah itu. Berikutnya yang kelima, wa karihala qila wa qala, kakean ngomong. Wa kariha lakum qila wa qala. Napa bosone kakean ngomong? Cerewet. Utawa gegabus. Ngomongin pakai gunane ngono sih. Nah, nek ngomong itu bagus pon. Sing bener, sing salah, coba kalau siji wis tak karo kamu. Nek ngomong penting bisa dihindari mau. Langsung dulu ngomong kan nek dirasa jelas. Kecuali kalau ngomongnya itu ada dasarnya dan benar, bisa diajak ngomong atau diskusi. Berikutnya, wawa adal banat, mengubur anak perempuan bayi hidup-hidupan. Begitu anaknya lahir, anakku mencoba segera bapaknya balik lubang ke belakang rumah, lalu dimasukkan ke dalam lubang itu, diurung. Tidak senang, dia anak wedok, pingin anak. Zaman jahiliyah, suku kelompok semakin banyak laki-laki, semakin kuat, semakin hebat. Suku kalau semakin banyak perempuan, itu semakin suku itu lemah, mudah diserang, mudah diombak-ambingkan oleh suku-suku lain. Karena zaman dahulu perang antar suku itu sering terjadi. Termasuk pernah mengalami Umar Ibnul Khattab mengubur bayi hidup-hidupan ketika beliau masih kafir. Begitu anaknya perempuan, gali lubang, masukkan ke dalam lubang itu, selesai. Sehingga Umar Ibnul Khattab itu pernah bertaubat kepada Allah. Yang namanya raja, khalifah, itu kemana-mana dikawal oleh pengawalnya, sholat saja dikawal. Ketika sholat malam diperhatikan oleh sahabat-sahabat pengawalnya itu, kok aneh. Padahal Rasulullah ingat saya tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar itu? Sholat malam, tahajud, setelah sholat khusyuk berdoa. Khusyuk berdoa. Setelah berdoa, diam, tidak berkata-kata sesuatu pun, sambil menangis. Sambil menangis. Bahkan terdengar suara tangisannya sampai didengar oleh para pengawal kerajaan. Lalu yang terakhir, Umar itu tertawa. Dan tertawanya sebentar-sebentar begitu terdengar suara tertawanya.
Resit Umar itu Khalifah itu kok aneh. Besoknya Khalifah ditanya oleh pengawalnya, ya Khalifah, mohon maaf, setahu saya Rasulullah dahulu kalau sholat malam tidak pernah tertawa. Kalau menangis mungkin saja, diam mungkin saja, tapi tertawa kok seingat saya tidak pernah. Apakah ada contoh Rasulullah ya Khalifah? Umar menjawab, tidak. Ini adalah karena saya memikirkan sesuatu peradaban jahiliyah yang saya lakukan dahulu. Lalu Umar bin Khattab cerita, dosa saya itu banyak masa-masa jahiliyah. Pernah mengubur hidup-hidupan anak bagi perempuannya, merasa dosa besar. Pernah perjalanan dari berdagang luar negeri, lama tidak pernah menyembah berhala. Saya membuat berhala dari roti, kepala kurma, tangannya kurma, kakinya kurma. Saya sembah-sembah roti sebesar itu di atas unta saya sambil berjalan. Karena saya lama tidak menyembah kepada berhala. Di sekitar Ka'bah itu banyak berhala, 360 patung. Nah, Umar membuat roti sama kurma. Ketika Umar lapar, roti itu dimakan, berhala itu dimakan. Itu Umar menjadikan guyub. Tapi nak sampai nanti diri ya, pilih jamu dia, bumensem, bufringis, tertawa geli, iya, benci, goblok, iya, sampai kata-kata. Saya tidak pernah. Waktu ingat-ingat zaman remaja, zaman kecil-kecil, dari yang benar, Umar bin Khattab juga gitu. Lalu Umar berulang-ulang, diulangi, itu dalam rangka Umar bin Khattab minta maaf kepada Allah atas dosa besarnya membunuh bayi perempuan, mengubur hidup-hidupan itu, dan menyembah berhala. Dosa besar Umar, beliau minta maaf kepada Allah. Kira-kira diampuni boten menurut saya. Kalau menurut saya diampuni. Sebab ada hadis Nabi, besok saya di surga bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang cinta perjuangan bersama-sama saya. Ada hadis begitu. Kurang lebih artinya masuk surga bersama mereka. Berarti Umar bin Khattab diampuni. Itu menurut pemahaman saya setelah menyimak membaca hadis ini. Ketika memerdekakan Ka'bah Rasulullah, nah, setelah merdeka selesai Ka'bah, nah, Rasulullah menang, tidak ada perlawanan, 10.000 orang menempati Ka'bah, menempati Mekah. Bilal bin Rabah ada di atas Ka'bah. Kemudian turun surat An-Nasr. Ya Allah, begini surat An-Nasr. Lalu An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingatlah Muhammad ketika datang pertolongan nasrullahi wal fath, terbuka kota Mekah. Tidak tertutup lagi haji dan umroh, tidak pakai izin, tidak pakai dijaga Ka'bah itu, karena kafir Quraisy tidak berani. Itu yang disebut dengan Fathul Mekah. Fathul Mekah, terbukanya kota Mekah untuk umum, tidak untuk orang Mekah dan Madinah, untuk seluruh dunia umat Islam, seluruh dunia. Hebatnya Rasulullah memerdekakan Ka'bah dengan 10.000 tentara.
Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad, kamu nanti akan melihat orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Orang kafir penggede-penggedenya itu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, mohon maaf saya masuk Islam. Kalau saya ingin membunuh engkau ya Rasul, sahabat-sahabat engkau saya bunuh, saya minta maaf ya Rasul. Berbondong-bondong masuk Islam. Ayat yang ketiga, fasabih, kalau sudah begitu Muhammad ajalah bertasbih. Artinya mensucikan Allah, jangan sirik, jangan takayul, jangan khurafat. Fasabih birobbika, ajalah untuk memuji-muji Allah, sholat. Lalu yang ketiga, wastaghfir, ajalah mereka Muhammad untuk istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah itu maha menerima taubatnya orang kafir, insya Allah banyak diterima oleh Allah. Dari ayat ini, ayat yang ketiga, wastaghfir bika wastaghfir innahu kana tawwaba, berarti dosa besar diampuni oleh Allah asalkan serius sungguh-sungguh. Nah, ini dosa besar yang kelima. Yang keenam, wa kasratus soal. Kasratus soal, kafir itu banyak soal, itu bertanya, kakean takon. Wis ngerti sing takon. Kakean takon. Jadi kadang-kadang dijak debat kali gurune dijak debat, padahal janjane muridnya mesti ngerti. Tidak tahu kenapa murid kok begitu. Apa ingin menjatuhkan gurunya? Tidak tahu. Gurunya dibuat-buat. Ini disebut kasratus soal, kakean takon. Kalau terlalu banyak tanya, itu lama-lama menjadi mengembang. Akhirnya agak karu-karuan, jebus nabi kemana-mana itu nanti. Gak fokus. Maka seperti soal. Lalu yang terakhir, wa itu atal mal, menyia-nyiakan harta bendanya, gak pinter memanage hartanya. Cenderung hartanya itu ditumpuk-tumpuk saja, tidak dimanfaatkan untuk apa. Begitu apa istilahnya kok Jawa itu dong-dongi yen tilar dunya boten ngastok nopo-nopo. Dari wong Jogja. Tiga kok tanya-tanya kan tiga. Makanya ketika punya harta benda di dunia ini, pinter-pinter memanage hartanya dengan cara Islam. Dia pak duit saat ini kayak, dia pak tanam bohong saat ini kayak. Padahal anak dua sudah sugi semuanya, tanah si obo bisa kalau mati saya balas. Ikut masjid atau musola kecilin tanah dia. Tapi ada tanah si obo ini, SPE musola yang belum pindah, nanggungin tanahku si obo di warung ada. Nah itu pinter memanage hartanya, tidak disia-siakan. Wah itu atau mal, tidak menyia-nyiakan harta pemberian Allah. Ada orang seperti ini banyak. Weman kali dunia ini weman banget. Diumpuk-umpuk di mimpi. Kalau mati sudah selesai urusan dunia. Sudah selesai urusan dunia. Nah, pun itu mawon tradisi. Nah, solusinya
Solusinya bagaimana? Dosa-dosa besar tadi itu, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, 135, 136. Ali Imran 133, wasari'u, cepat, ayo cepat. Mumpung si sehat, si kuat, nek ngerasa punya dosa. Ayo, cepat. Wasari'u, cepat. Ila maghfiratin, kepada ampunan Rabbikum, pada ampunan Tuhanmu Allah. Minta maaf kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min Rabbikum, nek diampuni oleh Allah, wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan diberi oleh Allah surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Nah, ini kenikmatan surga, sungai-sungai. Arduha samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Di ayat yang lain itu ada sungai-sungai mengalir, kali ini tidak ada. Wasari'u, cepat ila maghfiratin, kepada ampunan Rabbukum, Tuhanmu, sebab nanti kamu akan mendapatkan surga kalau diampuni oleh Allah. Yang surga itu arduha samawati wal ardh, luasnya surga itu seluas langit dan seluas bumi, disediakan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Setelah diampuni dosa-dosanya, orang ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, cirinya orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Yaitu cirinya adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dikala susah, dikala bahagia. Susah ya infak. Infak apa? Gak duit. Infak apa? Gak duit belas. Gak duit. Krisis. Infak tenaga itu lemah, lemes. Infak apa? Infak dungano, tak dungano ben cepet mari masjid. Infak apa malih? Infak senyum infak sedekah. Penjenengan melihat temannya, saudaranya dengan senyum, itu sedekah. Tapi ini penjenengan melihat saudaranya, temannya dengan gaya berduduk, nyabut, besengus, kira-kira sih tidak besengus ini dia. Wow, sih itu atur mesti berduduk kalau sungai nas, kalau berduduk dosa ya. Kalau senyum sedekah. Kalau menunjukkan muka yang menyenangkan, sedekah. Sedekah duit gak duit, sedekah tenaga gak kuat, ya sudah, senyum saja. Tapi jangan senyum di muka cermin sendirian. Kalau berdiam, kalau mawai dewi, suwi-suwi lah itu. Di kawanan di rumah sakit, jiwa cirinya orang bertakwa. Infak dikala susah, dikala bahagia, banyak duit, gak banyak duit, tetap infak. Wal kadhibina al-ghaidha, menahan marah.
Ciri orang bertakwa menahan marah, gak seneng muring-muring. Muring-muring itu sasarannya harus tepat. Kalau situasi gawat, perang yang dipimpin oleh Rasul, misalnya zaman dahulu ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Badar, perang Khaybar, dan lain-lain. Tidak boleh senyum-senyum kalau musuh ini. Ketemu dulu deh kalau musuh ini. Ya harus gegap gempita, menahan marah, jangan muring-muringan. Atasi masalah sepele aja. Kok tadi gede sampai gak mau pirang-pirang puluh tahun. Harus bisa menahan marah. Itu orang Islam, orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, suka memaafkan sesama manusia, saudara, walaupun gak kenal sebentar atau kenalnya gak sekiro kenal. Kan ada yang gak kenal, tahun-tahun lagi assalamualaikum, salaman, sekurang ini singkatan dulu. Salam, siapa tahu orang itu pun berbuat salah, kan kadang-kadang yang disalah itu nggak tahu. Orangnya lewat, dirasani salah, sing dirasani gak ngerti. Ketika ketemu, Pak, sebulan ini Pak, berarti orang ini mungkin pernah berbuat salah. Di sampai 10. Jangan pergi untuk nyepuro orang. Ayatnya kan begitu. Wal afina anin nas, suka memaafkan kepada sesama manusia. Sebentar kalau ketemu salaman, sebulan sinake ya, ini sami-sami maaf. Ini kalau nanti keliru salah dan lain-lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pun sampai terus berdiri ayat 1, 3, 4, 1, 3, 5 dan seterusnya. Berikutnya solusi untuk bertaubat. Surah Bani Israil ayat 79. Israel 79 yang pernah dilakukan Umar bin Khattab tadi yang saya sampaikan itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya wa asakaruka mahmuda. Sebagian dari malam itu bangun jam 1 sepertiga dari malam, jam 2, jam 3. Untuk apa? Tahajud, minta maaf kepada Allah. Kalau terawih 8 rakaat, witir 3, 4 rakaat salam tanpa lagi yang awal, lagi 4 rakaat salam, lalu witir 3, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah witir. Sing suwe terutama sujud, karena dalam sujud itu ada doa minta maaf kepada Allah. Walaupun banyak mensucikan dan minta maaf Allah, tetapi dalam sujud itu spesifik doanya. Ya apa dengan sujud? Lalu ya. Lalu Subhanallahumma wa bihamdika subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahumma firli itu yang minta maaf pada Allah. Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya Allah, ampunilah saya. Itu Allahumma firli. Subhanallah rabbana wa bihamdika
kali mboten napa-napa. Namanya sholat malam minta maaf kepada Allah atas dosa-dosa. Kalau sholat berjamaah pun sampai 7 kali. Ya ketinggalan imam sampai ngareni imam ibu tenang sholat. Harus tepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat malam untuk minta maaf kepada Allah. Kemudian surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang sungguh-sungguh, serius, sungguh-sungguh. Ini termasuk sholat itu tadi taubatan nasuha. Pun ada pertanyaan? Bagaimana kita menyikapi dengan ziarah kubur itu, Pak? Kalau katanya ngalam berkah. Jadi Ziarah kubur. Ya, ziarah kubur yang wisata religi itu, Pak. Ziarah kubur itu diperintah oleh Nabi karena ada hikmahnya. Di samping mendoakan kepada yang meninggal, keluarga, famili, orang tua, dan mengingat-ingat saya nanti seperti ini. Ingat mati. Mengingat mati itu diperintah oleh Rasul. Mengingat mati itu diperintah oleh Rasul supaya orang itu tidak sombong, supaya orang itu tetap berbudi ibadah kepada Allah. Jadi ziarah kubur itu boleh. Kalau perempuan dilarang. Tidak tahu kenapa. Khawatir meratap kuburan, nangis kuburan sampai lupa diri dan lain-lain. Dikhawatirkan begini. Sifat mata hati perempuan dengan laki-laki itu beda. Jadi laki-laki ziarah kubur, tetapi ziarah kubur yang ada unsur syirik tidak boleh, haram, berdosa. Aku kan wali nampel, jalur nampel supaya daganganku laris, tidak boleh. Tidak boleh. Contoh bakso kok payu-payu, wis aku nak nampel tunggu nang kuburan. Minta pada Sunan Ampel. Ini yang dilarang. Kalau menabur bunganya itu, Bahwa menabur bunganya di makam itu biasanya kan ada. Menabur bunga. menabur bunga, tidak pernah ada contoh Rasulullah menabur bunga di kuburan, meletakkan kendi ada isinya air di kuburan. Tidak pernah ada contoh Rasulullah. Di Mekah itu tidak ada kembang. Dahulu apalagi di Mekah zaman Nabi itu kalau kendi, ono kendi itu terjauh, Pulau Jawa. Nanti Nabi bagian kepalanya dikasih kendi ini dikai banyu, kok ini ngelap hasil mati. Terus ngombe dikai kembang, cek wangi, katanya benar. Ojo kembang pengen wangi, tuh kok minyak nyong-nyong rong botol sing gede. Semprot karo minyak nyong-nyong, wangi. Itu budaya Hindu Buddha dipakai oleh orang Islam, yang orang Islam itu waktu itu masih kecampuran dengan agama Hindu Buddha, animisme, dinamis. Dalam Islam murni tidak ada cara-cara seperti itu. Jadi kita kalau mau ke kuburan silakan ke kuburan di sana.
diusir oleh penjaga kuburan. Tidak boleh berlama-lama. Diusir begitu. Kalau penjaga, saya sama teman-teman. Kebetulan saya waktu itu ikut Pak Sampun. Diusir tidak boleh. Berlama-lama di kuburan saja tidak boleh. Apalagi nginep sehari semalam. Ada apa? Khawatir syirik. Karena syirik itu dosa besar. Kalau sekedar menuju kuburan kuburan ini, lalu di sana mendoakan kali-kali. Satu Pak, mungkin pertanyaan kalau ini menyimpang dari tema yang mana pada kesempatan baru ini saya pernah mendengar Ba'da haji. Ini menurut Islam dibenarkan apa? Ba'da haji Ya, dibadalkan orang lain dibadalkan. itu berbeda pendapat. Banyak ulama yang membolehkan, banyak ulama yang tidak membolehkan. Kecuali orang ini sudah niat haji, kemudian sakit, nggak bisa berangkat. Nah, hajinya itu diwakilkan kepada siapa dengan syarat orang ini pernah haji. Orang ini sudah pernah haji. Nah, di sana diniati juga untuk dia sendiri dan juga untuk orang yang berniat haji sudah bayar ini. Ternyata nggak bisa berangkat, sakit berat. Jadi kalau orangnya sehat, kekar kuat, jangan Pak Wakil apa ya? Aku nama boleh, nggak boleh. Jadi di antara para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang tidak boleh sama sekali, walaupun sakit. Kan ada ahli waris, ahli waris ini ya melanjutkan. Tuh, bapaknya dapat pahalanya luar biasa. Karena anak ini mendoakan orang tua yang sakit berada di Ka'bah sana berdoa. Ya Allah, bapakku sakit berat, disalib musuh Jawa karena sakit. Lalu saya mewakili beliau berdoa. Itu jawaban saya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau saya, kalau orang tuanya dalam keadaan sakit berat, sudah bayar tinggal berangkatnya sakit, bisa diwakilkan orang yang sudah pergi haji.